Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beka Purnama dengan NIM 100113821262116. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengerjaan uji t-test data independen pada tugas biostatistik, deskriptif, dan inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu uji t-test. Uji t-test seringkali digunakan untuk pengolahan data untuk mengetahui apakah variabel dalam data tersebut saling berhubungan atau tidak. Dapat digunakan untuk sampel kecil maupun besar. Selain itu, uji t-test juga dapat digunakan untuk data yang berpasangan maupun tidak berpasangan. Metode ini menggunakan tabel T sebagai acuan untuk menarik kesimpulan dari sebuah data. Berikut rumus yang diketahui, yaitu untuk mencari DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Untuk mencari standar defisiasi total kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali standar defisiasi 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar defisiasi 2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan untuk mencari T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar standar defisiasi total kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sebelum saya menjawab soal yang telah diberikan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok ada 40 orang dan yang tidak merokok ada 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar defisiasi 0,1. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar defisiasi 0,1. Pertanyaannya, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Dari apa yang ditanya pada soal, dapat disimpulkan bahwa uji t-test ini menggunakan one tile karena pada soal terdapat suatu perbandingan. Baik, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat dua kelompok. Kelompok pertama itu yaitu ibu yang tidak merokok, dan kelompok kedua itu adalah ibu yang merokok. Yang pertama ada N atau jumlah sampel. Kelompok 1 ada 40 dan kelompok 2 ada 50. Untuk X bar atau rata-rata variabel, kelompok 1 2,9 kg dan kelompok 2 3,2 kg. Sedangkan untuk S atau standar defisiasi variabel, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama, yaitu 0,1 dan alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Metode ini diperlukan hipotesis awal sebelum menyimpulkan data. Hipotesis awal ini seringkali menggunakan hubungan antara dua variabel seperti berikut. Untuk HO, variabel 1 sama dengan variabel 2, sedangkan HA, variabel 1 tidak sama dengan variabel kedua. Maka, untuk HO, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok sama dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Sedangkan HA, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah daripada ibu yang tidak merokok. Oke, lanjut ke bagian pembahasan. Di sini udah ada 5 langkah yang akan dikerjakan. Yang pertama yaitu mencari DF. Langsung saja, DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu 88. Langkah kedua yaitu kita N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dan dikali S2 kuadrat. Dan hasilnya adalah 0,88. Langkah ketiga,
yaitu mencari standar deviasi total kuadrat. Nah, langsung saja kita bagi langkah kedua dibagi langkah pertama. Dan hasilnya adalah 0,01. Lanjut ke langkah keempat, yaitu mencari T hitung, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari standar deviasi total kuadrat yang sudah kita cari tadi, yaitu 0,01 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan menghasilkan minus 14,1421. Nah, udah nih dikerjain langkah 1 sampai 4. Nah, saatnya ke langkah kelima, yaitu mencari T tabel. Dilihat dari nilai alfa dan DF. Nah, alfanya sudah kita ketahui bahwa alfanya itu 5% atau 0,05 dan DF-nya juga itu adalah 88. Dari tabel T, dilihat dari kolom 0,05 dan baris ke 88 diketahui bahwa nilai T tabelnya sebesar, langsung saja kita lihat di tabel T. Di kolomnya ada 0,05 dan kita akan cari ke bawah baris ke 88. Nah, akan tetapi di sini tidak ada baris ke 88, adanya 80. Akan tetapi angka 80 itu masih kurang dari 88, maka dipilihlah angka 90 dan kita dapat hasilnya itu 1,662. Maka diketahui bahwa nilai T tabelnya sebesar 1,662. Dari data yang telah didapat, maka dapat diputuskan bahwa HO ditolak karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah daripada ibu yang tidak merokok. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.